Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nucahyani. Di sini saya yang akan menjadi salah satu perwakilan untuk mempresentasikan proyek dari tugas akhir yang kami buat. Adapun saya mewakili dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama itu ada Andreas Ardentias, yang kedua ada Anissa Sapitri Faiz, yang ketiga ada Marvin Tadulus, yang keempat ada Regina Patricia, dan juga yang kelima itu ada saya sendiri yaitu Rifka Nucahyani. Pada tugas akhir mata kuliah teknologi sensor, kami membuat sebuah sistem absensi dengan prosedur kesehatan otomatis. Adapun yang saya jelaskan adalah progres dari sistem absensinya sendiri. Untuk sejauh ini progres yang sedang kami buat yaitu yang ada dua. Yang pertama itu ada membuat dan mengintegrasikan source code program untuk mengukur suhu beserta absensi fingerprint menggunakan ISP32. Karena kemarin kan baru dibuat source code-nya untuk absensi fingerprint saja dan belum untuk mengukur suhunya. Jadi di sini kami membuat source code untuk mengukur suhu juga, dan kami integrasikan dengan source code yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan ISP32. Namun kemarin juga sempat ada terkendala ketika kami membuat source code untuk yang fingerprint. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di kendala. Nah, terus untuk progres yang satunya lagi yaitu kami juga kan masih ada kendala pada saat pengiriman data. Jadi kami masih mencoba dan mencari referensi untuk melakukan kirim data absensi dari ISP32 ke dalam database dengan menggunakan API. Nah, selanjutnya ini ada kendalanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu adanya looping saat menyimpan data fingerprint di ISP32, yang mana sebelumnya sudah dicoba di Arduino tapi tidak ada kendala. Mungkin di sini akan saya tampilkan. Di sini saya ada merecord untuk yang Arduino sama fingerprint-nya. Ini ketika menyimpan data menggunakan Arduino. Nah, ini pertama-tama kita melakukan inisiasi. Pada awalnya fingerprint tidak ditemukan, lalu coba di reset, tapi kemudian ditemukan. Terus di sini kita memasukkan ID untuk fingerprint-nya. Di sini masukkan ID 1, kemudian merecord fingerprint-nya, kemudian di remove fingernya. Kemudian di sini jika sudah di sini ada kesalahan, jadi ada error, jadi couldn't find fingerprint feature. Terus di sini jadi programnya akan mengulang kembali di mana minta memasukkan ID untuk menyimpan fingerprint itu sendiri. Nah, di sini saya coba masukkan ID fingerprint lagi yang sebelumnya, karena sebelumnya kan belum bisa tersimpan fingerprintnya. Saya masukkan 1. Nah, kemudian di sini diminta untuk merecord fingerprint-nya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa ID 1 dan fingerprint-nya sudah tersimpan atau store. Kemudian setelah itu program akan melooping kembali, di mana akan meminta ID kembali untuk mendaftarkan si fingerprint-nya. Di sini saya mencoba untuk menggunakan ID 2. Dan ini adalah proses untuk merecord fingerprint-nya. Nah, di sini untuk yang kedua ini saya mencoba masukkan fingerprint yang berbeda dengan fingerprint yang pertama di record. Nah, di sini dia menampilkan bahwa fingerprint-nya tidak sama, dan sehingga programnya berakhir dan meminta untuk memasukkan kembali
ID-nya. Nah, di sini saya masukkan kembali ID 2. Dan di sini proses merecord fingerprint-nya. Dan di sini saya masukkan fingerprint yang pertama seperti tadi. Dan di sini fingerprint-nya tersimpan. Dan programnya akan terus mengulang untuk memasukkan ID dan juga mendaftarkan dari si fingerprint-nya. Nah, untuk yang ini, saya kemarin ini kan masih di Arduino. Nah, kemarin saya sudah coba untuk dipindahkan atau dikonvert ke dalam ESP32-nya. Namun masih terdapat kendala di mana dia terus melooping. Untuk lebih jelasnya di sini saya juga sudah merecord. Ini lagi proses untuk bootingnya, mungkin bisa dipercepat. Nah, di sini ESP32-nya sudah mulai untuk terkoneksi dengan WiFi, dan di sini WiFi-nya sudah koneksi. Terus juga di sini ditampilkan berapa IP address-nya. Kemudian programnya berjalan seperti awal pada sebelumnya yang di Arduino tadi, di mana akan meminta ID untuk menyimpan si fingerprint-nya. Nah, di sini saya akan coba masukkan ID-nya itu 10. Dan saya mencoba masukkan jari yang sama. Di sini saya melakukan masukan jari yang sama lagi. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya apabila sebelumnya di Arduino itu kan setelah store itu kan dia akan program akan mengulang untuk memasukkan ID kembali. Nah, tapi kalau dengan menggunakan ESP dia terus looping, jadi dia waiting for valid finger. Jadi untuk terus-terusan meminta untuk memasukkan si fingerprint lagi, ini bisa dilihat lagi. Nah, itu jadi terus looping seperti itu, seperti bisa dilihat. Nah, di sini di percobaan yang ini saya coba masukkan fingerprint yang berbeda dengan yang sudah di store sebelumnya. Dan di sini dia berubah, dia beri keterangan bahwa fingerprintnya itu tidak sama, dan akhirnya program pun berhenti, dan juga dia akan kembali untuk meminta ID. Jadi untuk agar program itu berhenti, jadi kita memasukkan fingerprint yang salah, sengaja memasukkan fingerprint yang salah agar dapat bisa memasukkan ID baru lagi. Nah, untuk ini sebetulnya source code-nya sudah sama semua dengan apa yang di Arduino, tapi tetap masih ada kendala di sini. Jadi saya masih terus troubleshooting untuk mengatasi masalah ini. Kemudian untuk kendala yang kedua itu data absensi fingerprint belum bisa dikirimkan ke dalam database seperti yang sudah disampaikan pada pada minggu lalu. Nah, dari sini kami masih terus juga mencoba melakukan troubleshooting, yang mana di sini kami mencoba untuk men-store datanya itu menggunakan API. Jadi dari nanti kami itu ingin menentukan endpoint dari si backend dari websitenya. Kemudian kemudian kami akan merequest ke endpointnya. Setelah itu kita nge-fetch API data dari ESP32-nya sehingga data dapat dikirimkan ke dalam database. Namun di sini terkendalanya masih backend-nya masih belum selesai, dan masih menyelesaikan yang front end-nya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh teman saya yang menjelaskan bagian websitenya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Tias. Saya akan menjelaskan dari sisi websitenya sendiri itu bentuk dashboard. Jadi di halaman utamanya ini sudah ditambahkan chart untuk mengetahui rangkuman hadir dan alfa dari absensi yang telah dilakukan. Cuma ini masih percobaan dan belum tersinkronisasi dari data yang ada. Lanjut ke fitur attendance itu yang terhubung dengan alat. Jadi ketika mahasiswa melakukan absensi dan pengukuran suhu itu terintegrasi ke website. Jadi outputnya di website. Nah, itu yang ditampilkan itu ada NIM, nama, tanggal, suhu, status, dan keterangan. Nah, untuk dosen bisa melakukan edit bagian keterangannya. Apakah dia suhunya tidak normal, tidak hadir, atau WFH, atau apapun. Lanjut ke fitur student list, itu menampilkan daftar mahasiswa. Lanjut ke fitur fingerprint, itu untuk melakukan registrasi sidik jari dan juga melihat daftar sidik jari yang sudah menginput sidik jarinya. Jadi di sini untuk menambahkan sidik jari itu pertama submit dulu datanya. Yang pertama ada ID, nama, NIM, dan email. Setelah disubmit, jadi di sini ada seperti ini, ada indikator untuk mendeteksi sidik jari. Jadi ada keterangannya apakah sidik jari terdeteksi atau tidak. Nah, setelah di input sidik jarinya itu nanti dia langsung ditambahkan ke data yang udah disubmit tadi. Nah, ini untuk melihat sidik jari yang sudah terdaftar itu terlihat seperti ini. Ada ID, nama, NIM, email, tanggal registrasi, dan sidik jarinya juga. Kalau untuk dari fitur settingsnya belum ditambahkan, logoutnya juga belum. Selanjutnya itu untuk dari sisi backendnya sendiri itu masih dalam tahap pengembangan, jadi belum sempurna. Mungkin itu saja dari sisi websitenya. Kurang lebihnya untuk progres yang sistem absensi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.